Oke, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, di sini saya meminta perwakilan dari Bapak Ibu untuk menyebutkan di mana dan apa nama sekolah pendidikan anak usia dininya yang telah anak Bapak Ibu ikuti. Di sini ada Bapak Danang, Ibu Latifah, dan Bapak Anggia ya. Boleh disebutkan Bapak Danang di mana anaknya bersekolah dan berapa jarak tempuhnya, apakah jauh atau tidak nih? Oke, Bapak Danang menyebutkan anaknya sekolah di PAUD Garuda ya, dan jaraknya pun tidak begitu jauh dari rumah ya. Oke, nah lanjut ke Ibu Latifah. Ibu Latifah, di mana anaknya bersekolah, jauh nggak jarak dari rumah? Oke, Ibu Latifah menyekolahkan anaknya di PAUD Al-Ikhlas dan jaraknya pun tidak begitu jauh dari rumah ya. Selanjutnya Bapak Anggia, di mana dan apa nama lembaga pendidikan anaknya? Oke, Bapak Anggia menyekolahkan anaknya di PAUD Mandiri, jaraknya lumayan jauh dari rumah ya Pak ya. Oke, nah selanjutnya saya meminta bapak-bapak, ibu-ibu untuk membentuk kelompok nih, bentuk kelompok. Namun di sini ketua kelompoknya diwakili oleh Bapak Danang, Ibu Latifah, dan Bapak Anggia. Monggo dibentuk kelompok-kelompoknya, Bapak Danang, Ibu Latifah, Bapak Anggia. Oke, sudah terbentuk ya. Nah, kenapa saya membentuk kelompok? Sebenarnya hal ini saya bertujuan untuk bisa sharing ya, antara Bapak Ibu yang pernah atau sedang menyekolahkan anak di PAUD kepada Bapak Ibu yang belum menyekolahkan atau masih ragu-ragu nih untuk menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, karena apa? Karena saya juga sering temukan masalah ketika saya bertanya kepada ibu atau bapak yang tidak menyekolahkan anaknya di PAUD atau langsung masuk ke jenjang pendidikan dasar ya. Nah, contohnya halnya seperti apa? Saya pernah bertanya ke salah satu KPM, Bu, kenapa tidak menyekolahkan anaknya ke PAUD, padahal bagus untuk dasar, anaknya masuk ke PAUD untuk dasar agar lebih siap menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya atau tingkatan selanjutnya. Nah, ibu itu menjawab, wah Pak, biayanya pun itu terlalu tinggi, saya nunggu SD aja Pak, yang biayanya agak murah. Kalau untuk PAUD kan biayanya agak tinggi, di samping itu juga jarak tempuh, biaya transportasi, dan yang lain-lainnya saya rasa biayanya tidak ada. Nah, ya, jadi yang menjadi permasalahan di samping keuangan itu ada perencanaan. Nah, oleh karena itu saya bermaksud membentuk kelompok dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengidentifikasi atau sharing. Nih, contohnya kepada Pak Danang, silahkan kelompok Bapak Danang untuk sharing kepada Danang bagaimana cara masukkan anaknya ke PAUD, kendala-kendala apa, apakah jarak tempuh, biaya transportasi atau biaya pendidikan gitu. Dan cara mengatasinya silakan didiskusikan. Nanti setelah didiskusikan kita presentasi ke depan ya, perwakilan dari setiap kelompok ya, untuk berdiskusi mengenai permasalahan dan bagaimana solusinya. Dan waktu untuk berdiskusi saya beri waktu 5 menit ya. Silakan untuk berdiskusi, dan diskusi dimulai dari sekarang. Oke, waktu selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berdiskusi. Saya minta untuk perwakilan kelompoknya yang di sini diwakili oleh ketua kelompok
untuk masing-masing maju ke depan menceritakan apa yang didiskusikan dan bila memang misalkan ada solusi apa yang menjadi solusinya. Kalau tidak ada misalkan nanti kita bisa pecahkan bersama-sama di sini. Yang pertama Bapak Anggia ya. Bapak Anggia silahkan ke depan Pak untuk untuk sharing kepada kita mengenai apa yang didiskusikan dan apa yang menjadi solusinya. Silakan Pak Bapak Anggia. Nah, oke, terima kasih Bapak Anggia telah berbagi dan memberikan solusi dari apa yang telah didiskusikan di kelompoknya. Di sini yang menjadi permasalahannya mengenai jarak ya Pak ya, jarak tempuh ya Pak ya. Bapak Anggia mengungkapkan yang menjadi permasalahan di kelompoknya yaitu jarak tempuh rumah dengan tempat Pak UD itu dimana diselenggarakan. Nah, namun di sini Bapak Anggia mempunyai solusi Bapak Anggia yaitu memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan yang dekat dari rumahnya agar biaya transportasi tidak membengkak. Seperti itu ya Bapak Anggia ya. Namun Bapak Anggia juga mengungkapkan mengenai alasan kenapa disekolahkan ke tempat yang jauh, yaitu dikarenakan kualitas pendidikan dengan jarak tempuh yang jauh itu menjadi perhatian juga Bapak Anggia. Bagus kalau untuk menurut saya mengenai apa yang didiskusikan dan apa yang menjadi solusi dari Bapak Anggia. Nah, dalam hal ini ada dua pilihan Bapak Anggia coba berikan kepada kelompoknya. Yang pertama mengenai lembaga pendidikan yang jaraknya dekat dengan biaya murah dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang agak jauh namun terkendala jarak tempuh dan biaya transportasi ya. Seperti itu Bapak Anggia mengungkapkan kepada kita semua. Nah, kenapa Pak Anggia memilih lembaga pendidikan yang jaraknya jauh? Itu dikarenakan kualitas pendidikan yang jauh itu lebih baik menurut Pak Anggia, karena kebaikan juga untuk anaknya. Namun menurut saya bukan berarti yang dekat pun itu kurang baik. Nah, yang tidak baik itu kita punya rencana pengelola keuangan kita sudah baik, namun tetap tidak kita libatkan anak kita untuk memasuki pendidikan anak usia dini. Oke, seperti itu Pak Anggia ya. Nah, yang kedua, Bu Latifah, silakan untuk ke depan Bu Latifah untuk sharing kepada kita hal yang diskusikan dan yang menjadi solusinya. Oke. Nah, di sini Bu Latifah berdiskusi bercerita mengenai pengalaman memasukkan anaknya ke PAUD ya. Nah, yang tadi katakan Bu Latifah ada beberapa poin. Yang pertama, bagaimana cara meminimalisir pengeluaran, bagaimana cara mengelola keuangan, dan manfaat anaknya memasukkan ke PAUD ya Bu Latifah. Nah, Bu Latifah waktu itu memasukkan anaknya di PAUD tidak mempunyai biaya, namun perencanaannya begitu matang, pengelolaan keuangannya juga begitu baik sehingga anaknya bisa selesai mengikuti kegiatan di PAUD. Di sini Bu Latifah waktu dulu sambil berjualan ya Bu ya, sambil berjualan, bagus memotivasi untuk ibu-ibu dan bapak yang lainnya untuk bisa masuk ke anaknya. Di samping kita juga mengeluarkan biaya untuk anak kita juga mendapatkan pemasukan dari kegiatan anak kita. Nah, seperti itu ya Bu Latifah ya. Dan Bu Latifah juga mengungkapkan mengenai manfaat anaknya dimasukkan ke PAUD. Tadi salah satunya Bu Latifah bilang kalau anaknya lebih bisa menerima materi, seperti ngajinya lebih lancar ya Bu Latifah ya, pembacaan juga lebih baik ketika dimasukkan ke SD. Oke, yang ketiga Bapak Danang, silakan Pak Danang untuk bercerita apa saja hal yang didiskusikan. Oke.
sama ya, hampir sama semuanya mengenai pengelolaan keuangan juga. Nah, dalam hal ini karena Bapak Danang pernah kesulitan masalah keuangan, hampir-hampir juga mau memutus anaknya di PAUD ya Pak ya, memberhentikan Pak ya. Nah, Bapak Danang di sini juga mempunyai strategi, yaitu mengurangi uang jajan anaknya dan disisihkannya untuk kegiatan anaknya di PAUD. Nah, seperti itu permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelompok-kelompok Bapak Ibu ya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berbagi, berdiskusi, mencari solusi. Betul tadi di solusi yang diberikan oleh ketua-ketua mengenai bagaimana bila misalkan terjadi kendala dalam hal biaya, dalam hal jarak, terus bagaimana mengelola keuangan yang baik. Tadi seperti apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Danang ya, yang saya ambil contoh, yaitu menyisihkan uang jajan anaknya untuk kegiatan anaknya di PAUD. Itu yang pertama. Yang kedua, bulat tipa karena biaya pendidikan di PAUD lumayan tinggi, dia juga sambil berjualan ketika mengantar anaknya ke PAUD. Bagus, itu menjadi solusi. Yang ketiga, Bapak dia lebih kepada kualitas ya, mementingkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan atau kegiatan yang lebih baik. Namun di sini juga saya tekankan, bukan berarti tidak baik, bukan berarti yang dekat itu tidak baik. Yang namanya lembaga pendidikan itu mempunyai standar masing-masing ya, mempunyai standar masing-masing, karena ada syarat-syarat juga mengenai pendirian lembaga PAUD. Kenapa lembaga itu berdiri? Karena mungkin sudah melewati proses-proses tahapan pendirian lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi bukan berarti tidak bagus, bukan berarti tidak baik ya. Cuman bagaimana cara kita memandangnya aja dan menyikapi hal-hal yang ada dalam lingkungan pendidikan tersebut. Nah, di sini juga saya mau kasih gambaran, kasih masukan. Lembaga PAUD bukan menjadi lembaga pendidikan yang diwajibkan pada saat ini. Namun bukan berarti lembaga PAUD tidak baik. Justru banyak manfaat dan pentingnya pendidikan anak usia dini bagi anak-anak kita yang sedang mengikuti proses pendidikan. Nah, salah satunya anak akan merasa lebih siap untuk bersaing dan belajar di tingkat pendidikan sekolah dasar. Oleh karena itu, bila kita dapat merencanakan nih, kalau misalkan Bapak Ibu bisa merencanakan, perencanaannya sudah baik nih, pengelola keuangan juga sudah baik, jadi sudah ada perhitungannya, persiapannya, mengapa tidak anak kita untuk dimasukkan atau mengikuti kegiatan di lembaga pendidikan anak usia dini. Semakin cepat anak mengikuti proses pendidikan, kalau misalkan umurnya sudah pas ya, semakin cepat anak kita mengikuti proses pendidikan. Nah, semakin siap juga, semakin terbentuk juga pola pikirnya, kesiapannya, psikisnya untuk menghadapi dunia yang sebenarnya. Nah, lebih percaya diri juga, terus mudah beradaptasi nanti ketika anak bapak dari ibu memasuki tingkat pendidikan selanjutnya. Jadi gimana nih bapak ibu mengenai materi kali ini tentang pentingnya pendidikan anak usia dini dan manfaat-manfaatnya, apakah sudah dimengerti? Kalau sudah, apakah bapak ibu berkenan nih saya minta untuk memasukkan anaknya, atau saya minta kepada bapak ibu untuk merencanakan dengan baik agar anaknya bisa mengikuti kegiatan atau pendidikan di PAUD. Apakah bapak dan ibu-ibu siap atau mau untuk masukkan anak dan atau cucunya ke PAUD?
Oke, terima kasih. Kalau misalkan siap, saya tunggu kabar selain kabar-kabar dari bapak ibu. Kalau misalkan terjadi permasalahan atau kendala mengenai pendidikan anaknya, bisa kita sharing bercerita lagi ya di pertemuan yang selanjutnya.